Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita bersama kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami membawa pujian kami bawa rasa syukur kami kepada Allah yang sudah menolong kami, memberkati kami, memberikan kekuatan baru bagi kami hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan bagi kami. Kami membutuhkan firman-Mu menuntun langkah hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menerangi pikiran dan kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi setiap kami, memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan hikmat-Mu untuk merenungkannya. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah Bapak Ibu Saudara yang sedang bersama-sama dengan hamba-Mu ini untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk bersuka cita karena perkataan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan bagi kita bagaimana kita mendapatkan sukacita dari perkataan-perkataan atau perkataan yang mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Kita bersama-sama akan belajar dari ayat yang ke-18 sampai ayat 20 dari Amsal 12. Amsal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Dari 3 ayat ini kita akan bersama belajar untuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga orang percaya, kita menikmati sukacita dari perkataan-perkataan atau perkataan kita mendatangkan sukacita bagi diri kita sendiri, atau juga bagi keluarga kita, bagi setiap orang yang kita jumpai. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang mendatangkan sukacita. Karena Amsal mengajarkan bahwa ada perkataan itu yang seperti tikaman pedang. Ini sebuah peribahasa, tetapi ada dalam dunia nyata bagaimana perkataan itu seperti tikaman pedang. Tapi kita bukan mempelajari itu untuk kita mengerti bagaimana sebenarnya bahwa dalam hidup ini ada perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan sukacita. Karena memang yang kita perlukan dalam hidup kita ini adalah sukacita. Ada yang berkata hidup ini sudah terlalu pahit, gitu. Maka kita memerlukan sukacita. Bagaimana kita bisa memahami perkataan-perkataan yang mendatangkan sukacita, agar apa yang kita katakan sepanjang hari ini adalah perkataan yang mendatangkan sukacita, dan kita terus belajar untuk menikmati sukacita dari perkataan-perkataan kita. Tidak menuntut orang lain untuk memberikan perkataan ini, tapi kita mulai dari diri kita. Semuanya kita mulai dari diri kita. Dengan cara yang sederhana, dimulai dari sekarang ini kita belajar mengerti, mengenal, dan nanti mengatakan perkataan-perkataan yang mendatangkan sukacita. Perkataan-perkataan yang lancang, perkataan-perkataan yang lancang itu seperti tikaman pedang. Perkataan-perkataan yang melewati batas-batas. Istilah lancang ini menunjukkan bagaimana pernyataan atau perkataan ini disampaikan melewati batas etika, batas sopan santun. Orang yang berbicara tanpa memperhatikan sopan santun,
orang yang berbicara tanpa memperhatikan etika, orang yang berbicara tanpa memperhatikan siapa saya dan siapa dia yang saya ajak bicara dan bagaimana saya harus berkata-kata. Nah, ini makanya berlawanan dengan perkataan orang bijak. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan perkataan yang mendatangkan sukacita? Kita harus berbicara dengan bijak. Harus berbicara dengan bijak. Diversuskan dengan perkataan yang lancang. Perkataan orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Maka ini disebut perkataan yang mendatangkan sukacita, karena perkataannya mendatangkan kesembuhan. Hati yang sakit atau orang yang fisiknya sakit itu bisa mendapatkan kesembuhan. Kok bisa? Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada orang mendatangkan sukacita, mendatangkan kesembuhan melalui perkataannya, karena perkataannya bisa menyembuhkan orang, bisa memberikan kebahagiaan, dan saat dengan kebahagiaan orang yang sakit itu jadi memiliki pengharapan, orang itu jadi mendapatkan kegembiraan, maka dia menjadi bahagia dan menjadi sembuh karena perkataan. Secara fisik, tapi juga bicara dengan hati. Ada orang yang sedang kecewa, ada orang yang sedang terluka, tapi mendengar perkataannya itu menjadi sembuh. Ya, bagaimana? Perkataan yang bijaksana, perkataan yang memperhatikan siapa rekan bicaranya, bukan lawan bicara, siapa rekan bicaranya, teman bicaranya. Oh, ini adalah sahabat, ini adalah orang tua, ini adalah pasangan. Orang yang bijak itu tahu siapa rekan bicaranya dan bagaimana dia harus berbicara. Dia harus berbicara seperti apa. Oh, ini karakternya demikian, maka saya kalau berbicara saya harus dengan suara yang bagaimana, suara yang lebih lembut. Oh, saya berbicara ini dengan anak saya, maka saya bicara dengan nada suara yang lebih pelan. Saya bicara dengan orang yang lebih senior dari saya bicara dengan penuh penghargaan. Orang yang bijak itu maksudnya orang yang berbicara memperhatikan waktunya. Oh, ini sepertinya sedang lelah, maka saya harus berbicaranya demikian. Oh, ini saya sedang berbicara dengan orang yang sedang kecewa, orang yang sedang terluka, maka kata-kata yang saya harus gunakan haruslah demikian. Orang yang bijak, perkataannya mendatangkan kesembuhan. Orang yang bijak, perkataannya memperhatikan rekan bicaranya dalam situasi dan kondisinya. Orang yang bijak tidak melanggar etika dalam bicaranya, tidak melanggar sopan santun, tidak mengabaikan kondisi situasi yang sedang dialami oleh rekan bicaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan orang bijak mendatangkan kesembuhan. Maka jika kita berbicara dan orang disembuhkan, orang itu mendapatkan sukacita dan kita juga sukacita. Perkataan yang mendatangkan sukacita adalah perkataan orang bijak. Karena orang bijak, perkataannya memberikan kesembuhan. Orang yang lancang bicaranya, orang yang berbicara sembarangan, tidak memperhatikan sopan santunnya atau etikanya, tidak memperhatikan ini berbicara kepada orang yang dewasa, orang yang senior, ini bicara kepada pimpinan, maka perkataannya seperti tikaman pedang. Hari ini kita belajar yang pertama, bagaimana perkataan-perkataan mendatangkan sukacita. Maka kita harus berkata dengan bijaksana, berbicara dengan memperhatikan siapa rekan bicara kita dan bagaimana kondisinya dan bagaimana situasinya dan bagaimana waktunya. Perkataan yang tepat seperti buah apel di pinggan perak. Perkataan yang tepat itu mendatangkan kesembuhan seperti sebuah persembahan yang membahagiakan. Hari ini
Mari kita pakai rem kita untuk berbicara. Kita kenakan dalam perkataan kita rem kita, agar kita tidak berbicara sembarangan. Mari kita berbicara dengan bijak, agar perkataan kita mendatangkan sukacita, memberi kesembuhan bagi fisik, memberikan kesembuhan bagi hati, memberikan kesembuhan bagi pikiran. Pasangan kita disehatkan, anak-anak kita bertumbuh dengan sehat, anak-anak kita bertumbuh dengan penuh kasih, karena perkataan orang tua mendatangkan kesembuhan. Pasangan-pasangan kita menjadi sehat, menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, berikan perkataan dengan bijak, karena perkataan yang bijak mendatangkan kesembuhan. Perkataan yang bijak memberikan kesehatan. Mari kita melakukan firman ini, menjadi bijak dalam berkata-kata dan selamat berkata-kata dengan bijak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini yang menolong kami untuk bersukacita di dalam berkata-kata dan memperkatakan perkataan yang mendatangkan sukacita. Tolong kami Tuhan, pimpin kami ya Allah. Berjaga-jagalah di depan mulut kami, agar kami berkata-kata dalam bijak Tuhan. Tuhan tolong kami semua, Bapak Ibu Saudara hari ini, dalam segala aktivitas kami. Keluarga kami menjadi sehat, sekeliling kami juga bersukacita, karena kami hadir dengan perkataan-perkataan yang bijak. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.